Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Haji Muhammad Siddiq LC MC, yang saya hormati pimpinan Akhlak Group Bapak Haji Suparjo Saswasa, yang saya hormati Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Agus Fiarso, dan yang saya hormati kepada seluruh karyawan Absolute Group yang sudah hadir dalam acara tausiah rutin dilaksanakan setiap hari Senin. Segala puja dan puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Serta salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Karena berkat beliau sehingga kita dapat menikmati kehidupan yang insya Allah penuh bahagia ini. Serta semoga kita juga tergolong dengan orang-orang yang beriman dan soleh-soleha serta bisa mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Adapun susunan acara pada tausiah rutin pada sore hari ini, pertama pembuka, marilah kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Adapun tausiah pada sore hari ini akan dibawakan oleh Ustadz Haji Muhammad Siddiq LCMC. Kami akan sampaikan sedikit tentang Ustadz Siddiq. Beliau kuliah di Mu'attah University, Faculty of Syariah Islamic Law, yaitu mempelajari fikih dan usul fikih di kampus The Hashemite Kingdom of Jordan atau Jordania, salah satu kawasan Timur Tengah bertetanggaan dengan Arab Saudi, Palestina, Syria, Irak, Israel. Lanjut S2 bergelar MSc singkatan dari Magister Ekonomi Syariah University Az-Zahra Jakarta, konsentrasi ekonomi syariah. Itu kuliah di Jakarta. Dan saat ini Ustadz Siddiq dosen tetap mengajar di Universitas Islam Jakarta, Fakultas Ekonomi Prodi Ekonomi Syariah. Itu ringkasan sedikit tentang Ustadz Siddiq. Dan pada sore hari ini judul tausiah adalah orang-orang yang merugi di akhirat. Nanti itu akan disampaikan oleh Ustadz Siddiq dan mohon benar-benar diperhatikan, dipahami dan disimak supaya apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita dan buat keluarga kita. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd.
yang sama-sama kita hormati pimpinan kita semua, pimpinan PT Absolute Group, Bapak Haji Sastro Sarjana Hukum, yang sama-sama kita hormati Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Agus, serta para direksi yang sama-sama saya banggakan, seluruh karyawan-karyawati PT Absolute Group semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan bangga saya kepada semuanya. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, karena dengan izin Allah lah kita bisa begini. Dengan kudrat iradat Allah kita bisa bersilaturahim dalam menuntut ilmu, yang mudah-mudahan duduknya kita ini tidak sembarang duduk, karena duduknya kita ini dapat menghapus dosa-dosa kecil kita di waktu yang telah lalu. Gak ada manusia yang gak punya dosa, betul ya? Semua orang punya dosa. Nah, salah satu kita membersihkan dosa hadir di majelis ilmu seperti ini. Bahkan Nabi Muhammad bersabda dalam sebuah hadisnya, man yuridu, barang siapa yang ingin ayyartahila ila majlisil ilm, yang niat pengen hadir di majelis ilmu, di pengajian, ghufirallahu qabla ayyakhtuwa, kata Nabi, dosanya udah diampunin sebelum dia hadir. Misalnya nih, wah Senin abada asar mau ngaji, siangnya kita udah niat, ya Allah mudah-mudahan saya bisa hadir di acara pengajian di musola Joglo silaturahim tar sore. Baru niat aja dosanya udah dibersihin. Oh kalau gitu Ustadz saya mah niatnya aja udah. Hadirnya nggak usah, orang udah dibersihin dosanya. Nggak begitu juga. Ya niatnya aja, baru niatnya udah dibersihin. Kalau sampai hadir, ya pahalanya berlipat ganda. Yang maksudnya niat udah dibersihin, tapi dia nggak bisa hadir, misalnya dapat tugas keluar, paginya udah siap hadir, udah dosa dibersihin karena niat hadir majelis ilmu. Siangnya dapat tugas, kan ada yang begitu ya, udah mau hadir, sorenya siang harus keluar menjalankan tugas, itu udah dapat pahala hadir. Disinilah pentingnya niat. Makanya kalau yang baik-baik niatin aja dulu, ya. Yang jomblo-jomblo niatin aja dulu nikah. Jangan dulu, ya saya mah boro-boro nikah Pak Ustadz, calon aja belum ada. Misalnya, jangan niat saya akan nikah, niat saya ingin haji, niat saya ingin umroh, niatin aja dulu. Karena niat yang baik pahala dapat, walaupun belum terlaksana. Apalagi sudah niat bagus dapat pahala, niatnya terlaksana, double pahalanya. Tuh ya. Makanya alhamdulillah kita niat ngaji, ternyata kita bisa ikut ngaji, pahala dan dosa diampuni. Ini keutamaan orang hadir di majelis ilmu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini seharusnya saya mohon maaf, seharusnya Habib yang ngisi ya. Jadi saya mohon maaf, tapi karena Habib berhalangan, jadi insya Allah saya menggantikannya. Tapi mudah-mudahan sepatah dua patah dari saya dapat bermanfaat untuk kita semua, mobil khusus dari saya sendiri bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidak lama saya menjelaskan bahwa ada sebuah hadis Nabi, ya, ada sebuah hadis Nabi yang mana kisahnya ini riwayatnya sahih Imam Muslim. Jadi derajat riwayat hadisnya sahih Muslim. Jadi sudah tidak diragukan lagi. Biasanya orang memperdebatkan derajat hadis, tapi ini sudah derajat hadis yang paling tinggi. Hadis yang paling tinggi adalah hadis Bukhari dan hadis Muslim. Nah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih. Jadi Bapak Ibu sekalian, pernah pada suatu hari Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad Nabi pernah bilang, pernahkah kalian tahu siapa orang yang paling pelit? Siapa ya Rasul? Yaitu ketika namaku disebut dia tidak membaca sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita disebut nama Nabi itu Masya Allah kita langsung doa sallallahu ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya ya. Nabi kita Muhammad itu pernah berkumpul dengan para sahabat. Kumpul seperti begini, kumpul dengan halakoh-halakoh yang mulia. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat. Pertanyaan begini, Hal arafta mal muflis, wahai para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang rugi di akhirat? Rugi artinya pailit, bangkrut. Tahu nggak kalian siapa sih orang yang bangkrut itu? Lalu qalu, mereka para sahabat menjawab, al-muflisu fina man laisa lahu mal wala mata. Artinya ketika Nabi bertanya, wahai para sahabat, tahukah kalian siapa itu orang yang disebut bangkrut? Jawaban para sahabat, ya Rasulullah, orang yang dimaksud bangkrut, pailit, menurut kami, kata para sahabat, itu man lahu mal wala mata. Mereka adalah orang yang nggak punya harta, nggak punya benda. Itu yang disebut bangkrut menurut kami, kata para sahabat. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya menjelaskan. Jamaah sekalian, sebelum saya jelaskan lanjutannya, kenapa Nabi Muhammad bertanya demikian? Masalah bangkrut. Ternyata masalah bangkrut, profit itu bukan hanya hal ekonomi saja, tapi di dalam urusan agama pun ada hitung-hitungannya. Jadi jangan dikata agama mah nggak ada hitungan, nggak bisa. Sama kayak hitungan bisnis. Saya rugi apa enggak? Profit atau tidak, atau malah buntu? Di agama juga begitu. Maka Rasulullah mengatakan, mal muflis, siapa orang yang bangkrut dalam agama maksudnya. Ternyata sahabat menjawabnya dalam ekonomi. Betul. Kata Rasulullah, siapa yang paling bangkrut wahai para sahabat? Para sahabat bilang, orang yang bangkrut yang nggak punya harta, nggak punya harta benda, nggak punya duit, nggak punya segala-gala, itu bangkrut. Sepakat emang begitu menurut pandangan kacamata ekonomi. Tapi ternyata Rasulullah menjawabnya berbeda. Rasulullah menjawab, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya, kata Nabi, orang yang bangkrut dari umatku, kata Nabi, berarti kita semuanya. Dari zaman Nabi sampai akhir zaman ini termasuk umatnya Nabi Muhammad, karena tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi kita sampai akhir zaman disebut umatnya Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, innal muflisa min ummati yati yaumal qiyamah bisalatin wa zakatin wa saumin. Sesungguhnya, kata Nabi Muhammad, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang rugi serugi-ruginya di hari kiamat nanti. Udah jadi bahasanya rugi di akhirat. Ini di akhirat nih. Di waktu kita diperiksa sama Allah, di waktu segala amal ibadah kita diperiksa sama Allah, jangan sampai kita masuk orang yang bangkrut pada saat itu. Nggak punya modal, nggak punya apa-apa, bahkan minus. Waduh, ekonomi aja parah kalau minus ya, apalagi di akhirat. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang bangkrut, orang yang rugi serugi-ruginya di hari kiamat, ya'ti yaumal qiyamah bisolatin. Itu mereka di akhirat orang yang sholat. Bayangin, orang yang puasa, orang yang zakat di waktu di dunia rajin sholatnya, zakatnya nggak pernah ketinggalan, puasanya full, mantap. Waqad satamahad. Nah ini dia,
Ini yang jadi pertanyaan pembahasan kita. Waqad syatama hada. Tapi kadang-kadang itu orang walaupun sholat, walaupun zakat, walaupun puasa Ramadan, kata Nabi nih, waqad syatama hada, kadang-kadang suka fitnah orang. Waqad fahada, suka ngejelekin orang. Ada nggak yang begitu? Bahkan 2 hari yang lalu ada yang nanya ke saya diam-diam, Pak Ustadz, saya punya teman sholatnya rajin Ustadz, tapi ngomongin orangnya kenceng. Benar Ustadz? Masa? Ada emang makhluk begitu, ada emang. Bukan di sini, bukan. Di kantor mana jauh lah pokoknya. Ya, Nabi bilang tadi, di akhirat orang rugi itu ada yang dari yang sholatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya rajin, tapi apa? Waqad syatama hada. Kadang-kadang dia suka menghina orang lain. Wa qadhafa hada, menuduh orang lain. Ya, menuduh yang tidak baik. Ya, wa akala mala hada, kadang makan harta bukan haknya. Makan harta orang lain. Wa safaka mal hada, kadang membunuh orang lain demi tujuan pribadi. Wa daraba hada, dan kadang memukul orang lain. Ini bahasa hadis ya. Itu orang yang rugi, serugi-ruginya. Ketika dia sholat, dia zakat, dia puasa, tapi kadang-kadang ada yang dilakukan amal yang lain yang menghancurkan amalan puasa dia, amalan sholatnya dia, amalan zakatnya dia. Ini dia suka menjelekan orang lain, suka menghina orang lain, suka memfitnah orang lain, bahkan lebih ekstrimnya membunuh orang lain, memukul orang lain, dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Amalan sholat, zakat, puasanya hilang udah, haji umroh hilang udah, dengan perbuatan yang seperti tadi. Wa yu'ti hada min hasanatihi wa yu'ti hada min hasanati, dalam hadisnya, maka Allah kasih nih, ya, contoh Pak Rizky, ini contoh aja, contoh ama Pak Bowo, ya, Pak Rizky sholatnya kenceng, wah masya Allah, sholatnya masya Allah, orang sholat maghrib 3 rakaat dia 10 rakaat. Saking semangatnya, ya jangan gitu juga Pak, 3 ya 3 udah. Ya. Pak Rizky sholat, ini contoh aja Pak ya, contoh biar agak jelas ada bayangan. Pak Rizky sholat, zakat, puasa rajin, haji, umroh rajin. Maaf, misalnya suka ngomongin sesuatu tidak baik kepada tentang Pak Bowo ke orang lain. Pak yu'ti hada min hasanatihi wa hada min hasan, kebaikan Pak Rizky dari sholatnya kasih ke Pak Bowo. Pahalanya dikasih, dipindahin, transfer. Jadi kalau kita tahu manajemen ini, kalau kita dihina orang, senyum aja, biarin pahala dia pindah ke saya. Kalian menghina saya, membicarakan saya yang tidak baik, biarin pahala orang itu pindah ke kita. Jadi orang yang dizolimi, yang disakiti itu sebenarnya ditransfer pahala sama orang yang menghina, menjelekannya. Ya, hati-hati. Jadi kita banyak di akhirat, makanya diceritakan, saya ahli sholat, saya ahli sodako, ternyata nggak ada pahalanya, udah ditransfer sama orang yang suka diomongin sama dia. Sayang kan sholat kita, ibadahnya, pahalanya sayang. Ya kata Nabi, wa yu'ta min hasanatihi wa hada min hasati. Ini Pak Bowo, nih kebaikannya Pak Rizky saya kasih, kebaikannya Pak, sholatnya, zakatnya, puasa nih, biarin dia hilang. Kemudian apa? Lanjutannya, wa idza funiyat, kalau pahala Pak Rizky sudah habis tapi masih menjelekan. Ini kan ada orang yang kadang-kadang ngomongin tuh nggak pernah diam, jadi hobi oleh, betul? Datang pagi ke kantor, bro, hari ini kita ngomongin siapa nih? Misalnya, ini di kantor sana, bukan di sini. Di sini mah insya Allah. Ya,
ada agenda timeline ada. Iya, temanya apa misalnya gitu. Kalau di masyarakat di tukang sayur misalnya ya, jeng itu pakai baju baru paling berdapat kredit. Iya, emang kemarin aja belum ngomong aja. Betul nggak? Ibu pengajian sama, di pengajian juga. Untuk bu ustazahnya, emang dia mah gitu. Iya benar ya, ngomongin aja. Ya, jadi jaga kita rajin sholat, kita rajin puasa, kita rajin sedekah. Jangan diangusi, jangan dihilangkan pahala tersebut dengan tadi ucapan-ucapan tidak baik, fitnah, merugikan orang lain, ghibah dan sebagainya. Lanjutan hadisnya, apabila pahalanya sudah habis, misalnya Pak Rizky orang soleh tapi masih melakukan hal yang tadi, transfer lagi, ngomongin lagi Pak Bowo, transfer lagi, sampai idafunia. Kalau pahalanya habis, ukhida min khotoyahum, diambil dosanya Pak Bowo, transfer ke Pak Rizky. Bayangin, kita udah amal baik kita udah pindah sama yang kita bicarakan, masih kita nggak sadar melakukan itu, dosanya yang dibicarakan pindah ke kita. Jadi Pak Rizky dia pahalanya sudah habis, masih melakukan perbuatan tidak baik, dosa yang Pak Bowo ini dipindahin ke Pak Rizky. Ujungnya Pak Rizky dosa sendiri masih ada, dosa orang lain yang dibicarakan masih ada. Pak Bowo dosanya hilang, pahala dia dan pahala orang yang menzalimi. Ini bayangan ya. Jadi kalau tahu hadis ini, maka gambaran Pak Rizky ini contoh saja. Ini orang yang rugi serugi-ruginya, merasa dirinya rajin sholat, betul ya? Banyak nggak kita merasa, ahli sorga, rajin sholat, betul nggak? Ini kebangetan orang kalau merasa ahli sorga. Belum tentu. Lebih baik saya belum pantas masuk ke surga, tapi saya nggak kuat masuk ke neraka. Nah, jatuh tuh, malaikat bingung masukin kemana nih? Ya, jadi lebih baik kita merasa hina, belum maksimal, tapi ada usaha meningkatkan lagi, lebih baik lagi, daripada kita merasa lebih baik, lebih mulia, kayak wah ini aneh harum surga nih hidupnya. Wah, jangan dah ya. Jadi hadis ini kemudian apa? Faturiha alaih, kemudian dosanya orang yang dizolimi akan dikasih kepada orang yang menzolimi. Faturiha finnar, lalu dimasukkanlah ke dalam api neraka. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim sahih. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadis ini Masya Allah ya, sepele satu hadis tapi dalam maknanya. Jadi kita pertama jalankan apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang. Kalau sampai digabung, ini kadang-kadang orang macam-macam. Sholat rajin ngomongin orang jalan, betul ya? Ini bahaya. Yang untuk diri kita sendiri. Ini saya mengingatkan saya pribadi, makanya mencoba lisan ini jangan banyak ngomong, jangan berbicara banyak kecuali yang bermanfaat. Ya, karena kalau sedikit kita membicarakan aib orang lain, pahala kita lewat transfer ke orang itu, sayang kan? Ya, kita punya tahajud, kita punya puasa sunnah, kita punya zikir, kita punya sedekah. Habis kita saya ngomongin Pak Bowo, pahala saya pindah ke Pak Bowo. Enakan Pak Bowo nggak ngapa-ngapain, nggak tahajud, saya yang tahajud, pahalanya buat Pak Bowo, saya nggak dapat. Tuh, kalau saya ngomongin Pak Bowo tentang kejelekannya, jadi nggak ada waktu kita hidup di dunia untuk membicarakan orang lain yang jelek-jelek, nggak ada waktu. Begitu membicarakan tadi hadisnya, pahala kita hilang, pahala kita pindah. Makanya kalau kita dihina, difitnah orang, tahu hadis ini, ya Allah biarin, saya nggak mau membalas, biarin, pahala dia transfer ke saya. Tuh ya, bahkan kalau bisa doain, ya Allah beri hidayah, kasih petunjuk supaya dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu tidak baik. Jadi sesuatu yang keluar dari kita yang baik-baik saja, jangan kita balas. Ya enggak, jangan kita balas. Orang Islam itu indah. Apapun yang keluar bermakna, mengandung hikmah, bukan kebencian. Apalagi tahu hadis ini. Jadi kita semua kalau kita merasa dihina orang, digosipin orang, tahu hadis ini, senang nggak kira-kira? Senang, alhamdulillah dapat pahala, betul nggak? Alhamdulillah, enggak, bukan emosi.
alhamdulillah dapat pahala, tapi sekaligus doain biar dapat hidayah. Kasihan kalau itu, apalagi teman kita, kasihan yang orang ahli ibadah tapi begitu terus. Kalau bisa kita kasih hadis itulah ya, dengan cara apa yang tidak menyakitkan. Mungkin mereka nggak tahu. Inilah pentingnya ngaji. Di sini pentingnya kita mendengar hadis Rasulullah, ayat-ayat Al-Quran. Salah satu ini hadis satu saja saya bahas pada sore hari ini, tapi walaupun satu, tapi kalau diamalkan sama kita dahsyat sekali efeknya. Ya, mulai sekarang jaga mulut kita, nggak usah menjelekkan orang lain. Mulai sekarang nggak boleh menzolimi orang lain. Ya, karena transfer pahala kita ke orang itu. Udah pikirkan itu saja. Ya kalau bisa ya kita doakan supaya orang lain yang menjelekkan saya Allah kasih hidayah supaya tidak menjelekkan kami atau saya. Dan kalau masih tetap ya sudah, serahkan kepada Allah. Itu yang pertama. Lalu bagaimana kita menyikapi hal ini? Karena ternyata kita pernah berbuat demikian, betul ya? Kadang-kadang kita suka ngomongin orang, ya, ya. Inilah hubungan yang paling berat di akhirat, ya. Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan hak daripada pertanggungjawaban di akhirat yang paling berat adalah hablum minan nas. Hubungan manusia dengan manusia itu paling berat. Kalau kita hubungan dengan Allah, maaf, misalnya beberapa tahun yang lalu Ustadz saya nggak pernah sholat, begitu ikut pengajian saya sadar, saya tobat, saya sholat, minta ampun sama Allah, Allah Ghafur Rahim, diampuni, selesai. Kalau haknya sama Allah, hablum minallah, Allah maha pengampun. Kalau kita taubatan nasuha diampuni insya Allah. Tapi kalau ama manusia, nah ini yang berat. Kalau kita pernah menyakiti orang lain, sesama manusia siapapun itu, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada kita kecuali orang itu memaafkan. Nah ini yang berat. Makanya hati-hati. Apalagi kalau orang itu sakit hati lalu berdoa, doaul madlum mustajabah indallah, la hijaba bainahuma. Doa orang yang terzolimi, doa orang yang teraniaya mustajabah, dikabul doanya, la hijaba bainahuma, enggak ada penghalang antara dia dengan Allah. Hati-hati ya, hati-hati kalau kita menzolimi orang, menganiaya orang, orang itu teraniaya dan berdoa kabul. Ya kalau doanya baik, kalau doain kita yang enggak baik, kena kita. Makanya jangan sampai kita menzolimi. Kalau kita pun hidup susah, ternyata begini dan begitu, coba introspeksi, apakah kita pernah zalim sama orang lain? Kalau pernah, datangi, jangan gengsi, minta maaf. Karena daripada di akhirat kita disiksa, maka di dunia harus kita bereskan. Urusan dengan manusia ini lebih hebat, lebih dahsyat daripada urusan dengan Allah. Kalau dengan Allah kita tobat, diterima sama Allah. Tapi kalau sama manusia harus minta ridhonya, minta permaafannya dari orang yang bersangkutan. Ustadz saya juga pernah Ustadz sama mantan. Wah, datangin mantan. Mau nggak mau. Iya Ustadz, hubungan saya waktu itu saya yang selingkuhin dia, dia marah. Saya menganiaya dia, bagaimana Ustadz? Tapi begitu saya ke situ dia juga udah punya Ustadz. Pokoknya jangan ngurusin yang lain. Kita punya dosa sama siapapun minta maaf, udah selesai. Ya, kalau kita yang berbuat dosa. Baik, barangkali itu saja ya. Nanti pertanyaan barangkali yang melebar. Kalau yang saya sampaikan hadis itu saja, mudah-mudahan dapat dipahami. Dan jikalau ada pertanyaan silahkan, dari saya cukup sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sangat bermanfaat ya. Karena ini memang tanpa kita sadari, kadang tanpa kita sadari kita berbuat, tapi sangat luar biasa ya, menghapus semua amal ibadah kita. Ya. Bahkan jika pahala kita udah habis, dosa yang kita dapat, dosa orang yang kita zalimi pindah ke kita. Subhanallah.
apalagi hubungan manusia dengan manusia, hablum minan nas, itu sangat penting kita jaga ya. Supaya, karena seperti yang disampaikan tadi, hak pertanggungjawaban yang paling berat hubungan manusia dengan manusia. Baik, cara berikutnya tanya jawab ya, tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya, persilakan ya, silakan Mas Ibnu. Iya Mas Ibnu, sama mantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ingin bertanya Ustadz, Iya. terkait dengan hablum minan nas ini, seandainya kita kan sedang sering berkendara ya Ustadz ya, suka Iya. ada yang nyelonong, terus kambing lu ya kan? Ya kan? Ya kan, Oh gitu ya. Kambing loh gitu Iya, ya. Ustadz. Baru dengar sih. Orang itu sakit hati Ustadz sama Iya. kita kan belum sempat minta maaf lagi ya kan, Iya. ke orang tersebut. Cara terbaik untuk meminta maaf kepada orang ini gimana Ustadz? Iya. Terima kasih Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya coba jawab ya. Terima kasih, antusias, berarti saya ngasih kajian. Kalau direspon berarti Masya Allah ya, ada dua arah yang berarti hidup pembicaraan kajian ini. Baik, bagaimana di jalan kita kadang-kadang bicara kata-kata begitulah ya. Lalu itu adalah kalimat-kalimat yang tidak baik, akhirnya menyinggung orang yang kita katakan seperti itu. Lalu bagaimana kita meminta maafnya? Ya, kalau memang kita tahu lokasi tempatnya, ya kita datangi kalau dia sakit hati dengan perbuatan kita. Tapi kalau yang jalanannya itu tidak bisa kita jangkau, itu udah lewat begitu saja, cepat-cepat beristighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, maafkan hamba ya Allah, hamba telah berbuat demikian. Tapi nggak diulangi lagi. Walaupun di jalan memang suasana emosi itu tinggi ya, yang baik aja bisa gitu ya. Tapi jaga, inilah pentingnya. Makanya berkendara itu ya kita istighfar, baca doa, karena itu godaan setan juga ya, emosi harus dijaga di setiap waktu. Tapi intinya ketika itu tidak bisa dijangkau ya, itu kita nggak bisa. Jadi innallaha la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan merepotkan, memberatkan hambanya kecuali yang ia mampu, dan hamba itu mampu melakukannya. Jadi ketika kita tidak mampu untuk melakukan itu dan sulit, maka segera bertobat kepada Allah, istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni hamba. Itu hati-hati. Kalau sampai kita nggak beristighfar minta ampun, orang itu masih jengkel, nah itu bahaya, transfer pahalanya. Ya ini pelajaran buat kita, jangan begitu lagi. Artinya meminimalisir dari yang sering, berkurang, lama-lama ya. Kalau orang yang berdoa dan selalu zikir jiwanya, insya Allah enggak, atau minimal ya dapat diminimalisir, tidak secara arogan, seperti itu. Insya Allah kalau tidak ada solusi, istighfar ya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Mas Ibnu sudah cukup jelas jawabannya. Baik. Baik, yang selanjutnya dari Mbak Sentia. Silakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya, misalnya ada orang yang ahli agama gitu, jadi dia suka zakat, suka berpuasa, suka beramal, tapi dia jarang datang untuk mengunjungi makam orang tuanya, gitu. Jarang membenahi kayak misalkan bersihin rumput gitu, Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz? Apakah akan mengurangi pahalanya atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang ahli agama tapi jarang atau tidak pernah? Nggak pernah sama sekali mengunjungi makam orang tuanya. Itu gimana hukumnya? Perlu diketahui bahwa berziarah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, berziarah ke makam siapapun, apalagi orang tua, itu hukumnya sunnah.
kuntu qad nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Aku pernah melarang, waktu Nabi pertama itu pernah melarang ziarah kubur. Kenapa? Karena sebelumnya itu ada wanita-wanita berziarah kubur sampai ngaum-ngaum, suaminya meninggal itu sampai gundukan tanah suaminya digali, saking sudah di luar kendali nangisnya itu begitu, akhirnya dilarang. Tapi setelah kesininya ala fajura, silakan sekarang kau berziarahlah. Nah, perintah ziarah Nabi kepada makam itu sunnah hukumnya, bukan wajib. Itu yang pertama. Jadi kalau sunnah, ida fu'ila yusabu wa ida turika yu'aqabu. Definisi sunnah, ida fu'ila yusabu wa ida turika la yu'aqabu. Arti sunnah, ida fu'ila yusabu, apabila dikerjakan dapat pahala. Ini sunnah dalam fikih. Apabila dikerjakan pahala. Ibu ziarah ke makam orang tua, pahala, Bu. Ya. Wa idza turika, kalau ditinggalkan, enggak ziarah atau enggak melakukan sunnah, la yu'aqabu, enggak disiksa. Jadi sunnah mah kalau dikerjakan pahala, enggak dikerjakan ya enggak apa-apa. Nah, kalau kita melihat orang yang jarang ziarah, kita pun jangan menilainya tidak baik. Ya. Bisa jadi dia tidak berziarah tapi dia mendoakan orang tuanya dari jauh. Dari rumahnya kah? Dari masjidnya kah, atau dia bersedekah tanpa diam-diam tanpa diketahui orang, dia sedekah atas nama orang tuanya kah, itu bisa masuk kategori berbakti kepada orang tua tanpa harus berkunjung kepada makam orang tuanya. Karena berkunjung ke makam sunnah, dikerjakan bagus, nggak dikerjakan tadi definisinya nggak apa-apa. Bakti kepada orang tua itu tidak harus ziarah ke makam, tapi mendoakan dan beristighfar. Ingat, kita ada hubungan orang yang masih hidup sama yang udah meninggal. Nah, bagaimana kita berbakti kepada orang tua, Ustaz, tapi orang tua udah meninggal, tapi saya mau berbakti, bagaimana? Doakan dan istighfarkan. Arti istighfar, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa almarhum almarhumah. Yang kedua, doakan supaya mereka masuk surga. Itu yang terbaik, tidak ada lagi. Tidak artinya masuk harus ziarah, enggak masuk tuh, Bu. Tapi bukan artinya enggak penting ziarah, bukan, ya. Saya orang yang sering ziarah dan saya suka berziarah. Karena berziarah itu sama mengunjungi. Beliau itu ahli kubur melihat. Bahkan berziarah keutamanya banyak, mengingat kematian itu dahsyat. Kemudian banyak sekali ya kalau kita bahas tentang ziarah. Tapi intinya kembali ke pertanyaan, orang yang ahli agama dia tidak berziarah apakah tidak baik gitu ya. Kita nggak bisa menilai langsung tidak baik atau tidak bakti kepada orang tua. Bakti kepada orang tua itu dengan mendoakan dan beristighfar kalau sudah meninggal. Tapi kalau yang masih ya bersilaturahmi dan taat sama orang tua. Tapi kalau yang masalah ziarah itu hukumnya sunnah. Kalau sudah mendoakan, sudah bersedekah dan berziarah itu lebih bagus lagi, ya. Itu seperti itu ya, singkatnya seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Ada lagi. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz bahwa jika memang ada orang lain yang membicarakan kita, yang membicarakan jelek tentang kita, kita harus menyikapinya dengan sabar atau berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tetapi jika memang ternyata orang lain yang membicarakan kita atau kejelekan kita sampai kepada seseorang yang berdampak, seseorang itu contohnya meninggalkan kita, ataupun berdampak seseorang itu memutus hubungan dengan kita yang dibicarakan. Nah, itu cara menyikapinya seperti apa gitu, Ustaz? Apakah kita harus melawan dengan cara memberikan penjelasan, atau kita tetap pasrah dan berserah diri saja gitu, ya. Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Baik, bagaimana cara kita kalau kita objeknya ya, yang dibicarakan, yang dizalimi sama orang, bagaimana sikap kita, actionnya bagaimana sih? Nah, Nabi mengajarkan dalam sebuah hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati
fabilisani, fa illam yastati fabiqalbi. Artinya, kata Nabi, apabila kalian melihat kemungkaran sesuatu tidak baik dalam agama ya, itu kan kemungkaran. Gibah, ngomongin orang kemungkaran. Kata Nabi, man ra'a minkum munkaron, sing saha jalma di aranjeun kabeh. Waduh, bahasa Sunda jadi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, sesuatu yang tidak baik, fal yughayyirhu biyadi, maka ubahlah atau selesaikanlah kemungkaran itu biyadi, dengan tangannya. Maksud tangannya itu dengan kekuasaannya. Kalau orang punya jabatan, dengan jabatannya bikin surat, betul ya? Kalau punya jabatan ya, kalau punya kekuasaan udah cukup, selesai. Dia bisa kemungkaran, contohnya maaf diskotik di mana-mana susah, cukup tanda tangan ditutup, selesai nggak? Selesai. Kalau orang yang punya kuasa, tanda tangan tutup, betul kan? Nah, fa illam yastati, kalau kita dengan tanda tangan nggak punya, boro-boro Ustaz jabatan saya apa, tapi kemungkaran ada. Fabilisani, kalau nggak punya kekuasaan ya, maka dengan lisan, ngomong cara baik-baik, bicarakan. Mas, Mbak, Bapak, Ibu, oh mohon maaf ya, itu kan nggak boleh dalam agama, ini hadisnya, dengan cara baik. Masih nggak mau juga, nggak sadar. Fabiqalbihi, yang ketiga adalah dengan hati. Kekuasaan nggak bisa, ucapan udah dikasih tahu masih nggak berubah ya. Fabiqalbihi, maka ubahlah dengan hati. Ya udah, minimal kita nggak suka dengan perbuatan itu, minimal kita di hati nggak menerima, nggak suka dengan kemungkaran tersebut. Wahwa ad'aful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman. Kita punya tetangga ya, kita bukan RT, kita mau kasih kekuasaan, nggak ada tanda tangannya, kita nggak punya kekuasaan, kita bicara, maaf dong kalau suara jangan terlalu keras, ganggu, nggak didengar, minimal hati saya nggak suka orang kayak begitu, ya Allah, doa, selesai. Jadi step-stepnya itu, kalau ada kekuasaan kita punya kekuatan, pakai kekuatan. Kalau nggak bisa pakai lisan, nggak bisa, dah diam di hati, biar Allah saja yang, serahkan kepada Allah saja. Tapi kita harus benci dengan kemungkaran itu. Itu ya. Jadi stepnya seperti itu. Dan tapi yang ketiga ini kata Nabi, wahwa ad'aful iman, itu adalah selemah-lemah iman. Cuman diam aja. Ya, padahal bisa aja kalau ucapan dia dakwah, dia bicara, itu bisa berubah. Tapi ada orang yang nggak mau, betul lah? Nggak tanda tangan, nggak bicara, nggak dinasihati dengan lisan, tapi dia diam aja. Tapi nggak suka, tapi diam aja. Itu bagus juga, tapi derajat yang paling bawah. Punya teman cerewet, gibah mulu, ngomongin orang mulu, suka nipu mulu. Kita cuma bisa, saya nggak suka sama temen, cuman nggak ngomong, dia nggak bicara, nggak boleh gitu dong, ini enggak. Dia hanya benci dalam hati. Itu bagus, tapi level yang paling bawah. Kalau punya jabatan, kasih tahu. Dengan kalau kamu masih begitu nih, SP1. Oh, kekuasaan tuh. Ya. Tapi saya nggak punya jabatan, bicara, bro. Begini nih. Yang saya tahu ngaji, gini, ucapan. Mungkin dia bisa sadar. Tapi kalau sudah diusahakan, sudah dicoba, nggak bisa, ya sudah. Di dalam hati kita nggak terima kemungkaran tersebut, itu tetap dipandang bagus di hadapan Allah. Yang tidak bagus, bodoh amat katanya, terserah mau ngapain, mau jomplang, mau kayak gitu, mau minum, mau apa, terserah, nggak ngaruh sama gua mah, nggak ngaruh, biasa aja. Maksiat dibiarin dan dia nggak benci, nah itu yang salah. Kita harus benci kemungkaran apapun itu dan siapapun itu, ya minimal benci, minimal, walaupun nggak bisa dirubah, minimal kita benci sama kemungkaran. Itu termasuk tanda orang beriman, tapi level paling bawah, tapi lebih bagus daripada tidak ada rasa itu, gitu ya. Baik, sudah selesai. Kalau ada saya setelah itu 4 pertanyaan. Ya. Tadi kan Ustadz ngomong tentang ceritanya saya nih Ustaz, sebagai orang. Ini kan contoh. Iya ceritanya. Saya sebagai orang yang beriman tapi rugi karena habis. Iya. Ya saya yakin aja iya.
Misalkan saya sebagai seorang di tetangga, Ustaz. Ya. Sholat mulu di masjid, musola. Tapi ngomongin si A, si B yang memang dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Kesel saat bawa nama dia, ini orang di rumah nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, jangan nggak pernah kaya banget atau gimana. Nah, itu pahala kita pindah tuh, transfer ke orang itu tuh, Ustaz. Dan saya adalah, apakah dengan transferan pahala dari saya dan teman-teman saya ini yang ke orang tersebut yang nggak pernah sholat, nggak pernah zakat itu bisa membuat keberuntungan dia, Ustaz? Jadi ke surga dianya. Akhirnya kita yang jadi ke neraka, dia jadi ke surga. Yeah. Baik, saya langsung jawab bahwa transferan pahala dari orang yang gibah atau gosip kepada orang yang dizolimi, yang digosipinya, itu ditransfer itu karena ketidakbaikan. Tapi orang itu ternyata emang nggak sholat. Apakah transferan pahala menyelamatkan? Tidak. Tetap dia punya kewajiban-kewajiban yang khusus secara individual. Dia harus sholat, dia harus puasa Ramadan, dia harus bayar zakat jikalau mampu, dan sebagainya. Kewajiban secara rukun iman, rukun Islam itu harus dijalani. Kalau cuma narapin transfer pahala orang lain bisa menyelamatkan dia akhirat, ya udah, gue nggak perlu sholat, lu pada omongin gua. Kamu sekalian nih satu kantor omongin saya lah, jelekin saya biar saya dapat transfer dosa-dosa pahala kalian, nggak bisa. Jadi pahala transfer itu bonus buat orang yang dizoliminya. Tapi dia kalau nggak sholat tetap berdosa. Dia tidak puasa Ramadan tetap berdosa, karena ada secara individual dia seorang hamba punya kewajiban. Kalau itu bonus tambahan seperti itu ya. Jadi tidak bisa kita ngandelin pahala transferan. Pak Haji transfer dong pahalanya dan transfer juga yang itunya. Minta transferan terus ya, enggak. Jadi nanti diselewengkan. Itu mah mengalir alami. Tapi kita setiap hamba Allah wajib ya puasa, sholat, kebaikan-kebaikan harus. Perintah Allah dijalani, larangan Allah dijauhi. Itu harus setiap individu muslim, laki maupun perempuan. Kalau yang transfer pahala itu bonus saja, tambahan-tambahan saja yang bernuansa positif dari luar masuk ke dalam. Terima kasih. Masih ada yang bertanya? Dari ibu-ibu mungkin? Mas Rian? Kediri. Tanya. Ada pertanyaan? Online. Amerika. Dari Kediri. Dia langsung ngomong. Gak bisa. Coba diinin aja Pak Mansur. Dijelasin aja, diomong. Dari Kediri ada yang mau nanya. Ditulis di notes sudah saya bilang. Ditulis di note. Dibaca. Dia di Kediri nanya. Dia nanya apa? Enggak jelas, saya lagi. Diomongin aja Pak, ngomong aja ngomong. Oke, baik. Yang monitor di online yang ingin bertanya silakan diketik di pesan ya. Bisa diketik, nanti akan kita bacakan. Kameranya mana nih? Ya, nanti akan kita bacakan dari sini pertanyaannya. Silakan yang bertanya. Ada? Belum ada yang nulis. Saya tambahkan sambil menunggu ya, barangkali ya Pak. Iya. Ada yang lagi ngetik? Saya tambahkan ini kajian tambahan materi atau pembahasannya. Jadi kita juga bisa membicarakan orang lain boleh, asal niatnya kita ambil pelajaran. Itu boleh. Jadi kita bicarakan misalkan Pak Rizky misalnya nih, Pak Rizky punya kebiasaan jelek, kita masuknya kayak gibah. Tapi al-umur bimaqasidiha, bahwa segala sesuatu tergantung tujuan dan maksud. Kita bicarakan Pak Rizky ini trouble nih. Orang yang suka bermasalah, dibuka aibnya, kejelekannya begini-begini, boleh nggak? Masuk gibah nggak? Tidak, selama tujuannya adalah mencari kesalahan tapi untuk memperbaiki menuju yang lebih baik.
Ya, al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Prinsip ini adalah prinsip yang bagus buat apa saja. Kita menjaga sesuatu nilai-nilai yang sudah baik dan kita menyempurnakan menuju yang lebih baik lagi. Salah satunya tidak ada cara, bisa jadi salah satu mencari kejelekan, kekurangan, kesalahan di dalam hal tersebut lalu kita perbaiki. Itu nggak apa-apa. Jadi jangan tabu juga. Wah, ini bapak nih buka kejelekan anggotanya nih. Nggak boleh pak. Wah, dosa pak. Transfer nggak juga. Kalau tujuannya baik, tujuannya mengambil pelajaran agar hal tersebut tidak terulang lagi atau menjadi pelajaran yang lain agar itu tidak dijadikan contoh. Itu boleh. Jadi tergantung niat juga, apa yang kita bicarakan tidak baik, kalau niatnya baik itu bisa menjadi baik. Seperti itu. Ada? Baik, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan lagi, semoga apa-apa yang sudah disampaikan bisa dipahami, dijaga hati ya. Intinya kembali ke hati, bersihkan hati kita supaya kita tidak tergolong dari orang-orang yang merugi. Sangat sayang kalau muamalah kita, ibadah kita hilang karena dari yang tadi disampaikan, yang panjang lebar dijelaskan oleh Ustadz. Karena itu perbuatan yang kadang-kala kita tidak menyadari. Itu acara terakhir adalah dengan doa Ustadz, supaya kita semua mendapat keberkahan. Silakan. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami bersimpu di hadapan-Mu pada sore hari ini. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur. Tambahkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Manfaatkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang telah kami terima. Ya Allah, setelah bubar ini ampunilah dosa-dosa kami, mudahkanlah segala urusan kami, bahagiakanlah kami dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih dari Al-Fakir. Kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selesai. Dipersilakan untuk menikmati hidangannya. Ya,